Barcelona akan menghadapi Paris Saint-Germain di Stade Olympique Louis Company Rabu 17 April 2024 pada lanjutan leg kedua perempat final Liga Champions. Publik tuan rumah sudah menempatkan satu kakinya di semifinal. Yang perlu mereka lakukan sekarang adalah mempertahankan keunggulan dari calon tamunya tersebut. PSG di sisi lain masih terus penasaran akan gelar Liga Champions. Dan defisit 1 gol seharusnya tidak akan membuat mental mereka surut. Pada leg pertama, wakil Prancis menyuguhkan permainan yang atraktif, walau secara taktis Barcelona berhasil mematikan permainan mereka. Selalu ada drama menarik di leg kedua pertemuan Barcelona dan PSG di ajang Liga Champions, termasuk tragedi La Remontada, di mana Barcelona melakukan comeback spesial di Camp Nou pada tahun 2017. Mau tahu kira-kira laga antara Barcelona versus PSG ini akan berjalan seperti apa? Mari kita simak previewnya. Dalam rekor bagus. Kekalahan kontra Barcelona di leg pertama kemarin memang menjadi catatan minor tersendiri buat PSG. Atas kekalahan tersebut, PSG kini tidak pernah menang dalam 2 pertandingan terakhir. Kendati demikian, PSG masih punya catatan bagus, sesuatu yang juga bisa menyaingi catatan milik Barcelona. Anak asuh Luis Enrique tercatat belum pernah menelan satupun kekalahan dalam 13 pertandingan away terakhir. Lebih lanjut, dalam 3 laga away terakhirnya, PSG selalu berhasil menundukkan lawannya. Dan teranyar adalah ketika mereka mampu memukul Marseille dengan kemenangan 2 gol tanpa balas di Orange Velodrome. Kendati demikian, PSG tidak boleh meremehkan Barcelona, sang calon lawan. Anak asuh Xavi saat ini sedang berada dalam performa impresif. La Blaugrana berhasil mengepak kemenangan atas Cadiz pada pertandingan terakhirnya yang membuat mereka sahih belum terkalahkan dalam 13 pertandingan terakhir. Dengan kemenangan selalu menghampiri Barca di 6 laga terakhirnya. Perang taktik. Adu taktik seru antara Luis Enrique dan Xavi benar-benar terjadi di leg pertama, dan adu taktik keduanya inilah yang membuat laga PSG versus Barcelona menarik. Enrique yang mengaku bahwa dirinya lebih Barcelona membawa taktik tiki-taka, tentunya dengan sentuhan ala PSG. Xavi merespons, membuang gengsi Barca sebagai empunya tiki-taka dengan bermain lebih direct. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa Enrique terjebak dalam pola permainan Xavi. Enrique mengira Xavi akan memainkan tiki-taka ala Barcelona, tapi yang ia dapati justru berbanding terbalik. Xavi paham Enrique akan menggunakan senjata andalan Barcelona sembari mengurung para pemainnya dengan man-to-man marking. Permainan direct adalah jawaban yang sangat tepat untuk taktik Enrique dalam laga perempat final UCL itu. Dengan permainan semacam ini, lini belakang PSG seakan berkali-kali kena efek kejut dari cepatnya serangan Barcelona, terutama dari sektor kanan, tempat di mana eksperimen Enrique menaruh Marquinhos justru berujung petaka. Kunci keberhasilan lain dari taktik Xavi adalah memberikan marking terhadap Kylian Mbappe, di mana superstar Prancis itu benar-benar dibuat mati kutu, tidak berdaya. Lalu, pola permainan yang kompak membuat pemain depan PSG kesulitan masuk ke arena Barcelona. Ditambah, cepatnya Barca dalam melakukan build-up benar-benar merepotkan PSG. Satu yang harus jadi pelajaran buat Enrique untuk menghadapi perang taktik keduanya melawan juniornya itu adalah bagaimana membuat organisasi pertahanan Xavi terpecah. Kesalahannya di leg pertama adalah terlalu fokus pada Robert Lewandowski, mengira sang striker adalah target man, tetapi faktanya hanya sebagai decoy dalam proses serangan. Marking yang sesungguhnya harusnya dipusatkan pada Raphinha, pemain yang pergerakannya benar-benar menyulitkan barisan pertahanan PSG. Namun begitu, para pemain PSG tidak harus sepenuhnya mengawal pemain Leeds United itu. Karena Xavi mungkin sudah tahu akan hal ini dan bisa jadi akan mengubah peran Raphinha sebagai decoy
atau pemancing lagi seperti Lewandowski. Pemain kunci. Raphinha adalah pembeda dari pertandingan leg pertama. Ia diproyeksikan bakal tetap menjalani peran istimewa di leg kedua nanti. Pemain yang satu ini benar-benar harus dikawal supaya tidak menjadi sesuatu yang merepotkan buat gawang PSG. Pedri juga harus diwaspadai. Pedri adalah tipe pemberi umpan, sehingga yang harus disembunyikan darinya adalah target umpannya. Joao Felix yang bisa saja dimainkan pasca performa impresifnya dalam partai kontra Cadiz. Di pihak lawan, Kylian Mbappe harus tetap dikawal selayaknya yang dilakukan Barcelona. Tapi Barca juga tidak boleh melupakan Ousmane Dembele yang telah memberi mereka luka pada babak kedua. Misinya sederhana buat Barca, bagaimana cara menghentikan dua pemain lincah ini supaya pergerakan mereka jadi lebih pasif. Namun, praktek tidak akan semudah teorinya. Terlalu fokus pada Dembele dan Mbappe bisa saja membuat para pemain Barca lengah. Yang terpenting adalah bagaimana para pemain bisa tetap fokus di atas lapangan. Karena terbukti, Barca sering kehilangan konsentrasi ketika sedang memimpin, baik itu dalam partai satu leg ataupun dua leg. Berdasarkan apa yang sudah terjadi di leg pertama, leg kedua antara Barcelona dan PSG tampaknya bakal tetap menyajikan permainan yang seru. Hanya saja, Barcelona mungkin akan bermain aman guna mempertahankan keunggulan. PSG di sisi lain akan berusaha membalikan keadaan tentunya, tetapi tidak akan terlalu aktif menyerang, karena mereka sadar hal itu bisa saja menjadi senjata makan tuan. Prediksi skor 1-1, sehingga Barcelona akan melaju ke semifinal. Namun semuanya bisa terjadi di atas lapangan. Bagaimana menurut kalian?